Shalom saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKE Puruk Cahu. Kali ini bersama saya Pendeta Regina Elriana, pendeta yang melayani Jemaat GKE Pandohon Iman Tahujan Ontu. Renungan firman Tuhan pada hari ini Kamis 16 Maret 2023, saya beri judul Ketaatan Sumber Perkenanan. Dengan teks Alkitab dari 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai dengan ayat 21. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, puji syukur hanya padamu ya Tuhan, atas kasih, karunia dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar masing-masing kami diberikan kemampuan untuk dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, seraya membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop Saul ditolak sebagai raja. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah pergi ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Demikian firman Tuhan yang sudah dibacakan bagi kita. Sabda Tuhan mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin.
Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti pernah melakukan perbuatan salah ataupun dosa. Dan ada beragam respon yang muncul ketika manusia menyadari bahwa dirinya telah berdosa ataupun telah berbuat salah. Ada yang menyesali perbuatannya, namun ada juga manusia yang mencari kambing hitam, alias menyalahkan orang lain. Tak jarang pula ada manusia yang tampaknya sudah bertobat, tetapi masih melakukan kesalahan yang sama. Dalam teks firman Tuhan pada hari ini tampak bahwa apa yang diperbuat Saul adalah sesuatu yang baik. Padahal tidaklah demikian. Sebenarnya Saul diperintahkan Tuhan untuk menumpas habis semua orang bangsa Amalek sebagai hukuman atas dosa ketika mereka menghalangi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun atas desakan dari berbagai pihak, Saul membebaskan Raja Amalek beserta dengan ternak terbaiknya. Akibat dari ketidaktaatan atas perintah Tuhan ini, Saul menerima teguran dari Samuel, sebab Saul telah melanggar perintah Tuhan. Alih-alih menunjukkan pertobatan yang sungguh, Saul justru lebih mementingkan gengsinya di hadapan publik. Saul mengajukan pembelaan diri untuk membenarkan tindakannya. Saul lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Perbuatan Saul yang demikian akhirnya berdampak pada penolakan sebagai seorang raja. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini hendak menegaskan kepada kita bahwa sejatinya ketaatan adalah sumber perkenanan Tuhan. Ketaatan adalah kunci untuk meraih sukses. Jika manusia hanya bersandar pada pengertiannya sendiri, cepat ataupun lambat goyahlah ia karena berbagai himpitan dan desakan dunia. Namun jika manusia teguh pada prinsip dan perintah Tuhan, maka ia senantiasa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Ingatlah saudaraku, bahwa hanya Tuhanlah yang mampu meninggikan ataupun merendahkan derajat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas bimbingan kasih-Mu yang telah memampukan kami untuk mendengar bahkan memahami pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh termatrai dengan baik dalam loh hati pikiran kami, sehingga olehnya kami mendapat hikmat yang mengarahkan kehidupan kami pada jalan kebenaran. Pada kesempatan ini dengan penuh kasih kami mau doakan saudara-saudari terkasih kami, Jemaat GKE Ika Jorih Makunjung. Kami berdoa agar mereka senantiasa hidup dalam kesatuan hati, sehingga mereka terus dimampukan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya iman dan pengharapan mereka tetap senantiasa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami juga hendak menyatakan syukur kepadamu. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu senantiasa menghiasi kehidupan kami. Segala hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami, kiranya senantiasa mendekatkan diri kami kepada hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Dengan tulus hati, dengan penuh kerendahan hati, kami juga doakan negeri ini. Kami doakan para pemimpin negeri ini mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Terkhususnya pemerintahan daerah Kabupaten Murung Raya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan mengaruniakan mereka hikmat surgawi,
agar mereka mampu mengemban melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik benar di mata Tuhan. Kami pun juga menyerahkan segala hal yang ada di dalam kehidupan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus adalah nama yang berkuasa, dan kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami dan merencangkan rancangan damai sejahtera bagi kami sekalian. Engkau yang telah membentuk kehidupan kami sejak dalam kandungan, Engkau pula yang akan memulihkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Demikian layanan firman Tuhan dan doa pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.